Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwan? Semoga antum selalu dalam ketakwaan kepada Allah dan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun antum berada. Insya Allah kita akan belajar pelajaran usul al-hadis, dan seperti yang sebelumnya ana sudah katakan atau ana sudah jelaskan, insya Allah kelas 12 kita akan lebih berfokus kepada ta'arif atau pengenalan secara jelas dan umum tentang ashab kutubus sittah. Seperti yang anda sudah jelaskan, ada al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, dan as-Sunan al-Arba'ah. Sebelum kita masuk ke sana dan membaca atau mengetahui atau memulai dengan Sahih al-Bukhari, ana ingin menjelaskan menjelaskan apa itu al-hadis, al-khabar, dan al-athar, dan al-hadits al-qudsi. Kenapa? Karena ini adalah pengetahuan dan sebuah asas yang harus kita ketahui tentang ilmu atau usulul hadits. Jadi ketika kita membuka atau membaca buku-buku hadis, kita bisa membedakan antara al-hadits, al-khabar, al-athar, dan al-haditsul qudsi. Ini adalah pengertian dasar agar kita bisa paham dan mengetahui semua tentang perbedaan itu atau perbedaan empat ini. Sebelum ana menerangkan empat atau pengertian empat ini, ana berharap antum sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen, pensil, dan buku tulis, karena ini adalah hal yang penting agar antum tidak salah dalam pengertian atau pemahaman antum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita mulai dari al-hadits, habis itu yang kedua al-khabar, setelah itu al-athar, dan yang keempat adalah al-hadits al-qudsi. Yang pertama sekarang adalah al-hadits. Seperti yang Anda sudah sampaikan di pelajaran hadis, al-hadits adalah ta'rifnya ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'alin au taqririn au wasfin. Ini al-hadits. Jadi ta'rifnya al-hadits segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dari sifat-sifat beliau, dan dari persetujuan beliau. Ana mulai dari qaul. Contoh qaul adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan dari ajaranku, maka sesungguhnya amalan itu tertolak. Nah, ini perkataan Nabi. Yang kedua, au fi'alin atau perbuatan Nabi. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Aisyah ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu yabda bisiwak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, jika masuk rumah beliau, pertama kali yang beliau lakukan adalah bersiwak. Nah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, akan tetapi diriwayatkan oleh sahabiat atau sahabat yang lain. Yang ketiga, takrir. Takrir adalah, ana berikan contoh, ketika ada seorang wanita pada zaman sahabiat pada zaman Nabi SAW mengatakan pada sahabiat yang lain atau temannya, mengatakan annallaha alal arsyistawa atau annallaha fis sama, bahwa sahabat ini mengatakan bahwa Allah itu di atas langit. Akan tetapi ketika dalam perbincangan atau percakapan tersebut ada di antara mereka Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan persetujuan, dengan takrir Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak menegur atau tidak mengikuti, tidak bercampur atau mengikut campuri urusan atau percakapan mereka.
akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi. Akan tetapi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW diam adalah membenarkan atau pembenaran dari perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit atau alal arsy istawa atau di ars beliau atau ars Allah. Setelah itu yang ketiga adalah wasfin atau sifat-sifat sifat-sifat yang terdekat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat itu ada dua, ada khuluqiyah sama khalqiyah. Kalau khuluqiyah itu sifat yang dari akhlak beliau, seperti karena Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling mulia, habis itu asja'un nas, orang yang paling berani, orang yang paling sabar, orang yang paling mulia akhlaknya. Nah itu adalah khuluqiyah. Dan khalqiyah adalah lahiriah beliau. Jadi ketika beliau dilahirkan, yang tertempel atau jasad beliau, seperti beliau itu diriwayatkan tidak tinggi dan tidak pendek, rambut beliau panjang, terkadang sampai kuping atau bahu, rambut beliau ikal, ya. Habis itu beliau memiliki perut itu seperti batu bata atau kotak-kotak dan lain sebagainya. Itu adalah sifat khalqiyah. Nah itu hadis, mungkin antum juga sudah tahu ta'rifnya, ana harapkan antum mengerti. Dan yang kedua kita masuk di al-khobar. Al-khobar adalah bima'anal hadith fayu'rafu bima sabaqa fi ta'rifil hadith. Jadi al-khobar, kalau kita membaca kitab atau buku hadis ada kalimat atau tulisan al-khobar. Al-khobar itu yang pertama artinya bisa atau sama artinya dengan pengertian al-hadith. Jadi kalau al-hadith itu berarti al-khobar, ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, waqilal khabar ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi fayakun wa amminal hadits wa ashmal. Jadi yang kedua adalah bahwa khabar itu segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada selain beliau. Nah, ini antum harus garis bawahi. Wa ila ghairihi. Habis itu kata mu'alif apa? Wa hadza a'am fayakun wa am wa ashmal. Jadi lebih sempurna dan lebih luas. Jadi al-khobar dan al-hadis itu perbedaannya adalah bisa jadi al-khobar ini dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa juga disandarkan kepada selain beliau. Contohnya kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, kepada orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah jelas perbedaan antara khobar dan al-hadits. Nah, ini al-khobar. Yang ketiga kita masuk yang ketiga, al-athar. Jadi ada al-hadits, sudah jelas Anda jelaskan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari qaul, fi'il, wasf, takrir. Habis yang kedua al-khobar. Al-khobar itu punya dua makna, bisa terkadang bisa disandarkan kepada Nabi atau maknanya sama seperti al-hadits, bisa juga disandarkan kepada selain Nabi. Nah, ini al-khobar. Kita sekarang masuk yang ketiga, al-athar. Apa itu al-athar? Al-athar ma udhifa ila as-sahabi awit tabi'i. Nah, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'i. Nah, ini khusus berarti. Kalau ada perkataan atau kalimat athar dalam kutub al-hadits atau kitab-kitab hadis, kalau ada tulisan athar berarti ini adalah perkataan siapa atau penisbatan atau penyandaran perkataan ini dari siapa? Yang pertama dari sahabat dan yang kedua dari at-tabi. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan fayuqal wa fil athar an nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya al-athar ada dua. Yang pertama, jika ada di kutub kita baca ada al-athar, berarti maknanya disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada sahabat dan disandarkan kepada tabi'i. Dan makna yang kedua adalah bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam athar ini dengan syarat muqayyadan, dengan syarat atau dengan ikatan atau dengan takyid wafil athari anin Nabi SAW, jika di dalam athar tersebut disebutkan wafil athari, dan di asar ini anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi syaratnya atau takyidnya atau ikatannya adalah ada tertulis dengan jelas wafil athari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di asar ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau khobar itu artinya ada dua, berarti athar itu juga ada dua, ya. Jadi khobar itu cabangnya ada dua, athar itu cabangnya ada dua.
Kita sudah mengerti hadis, kita sudah mengerti al-khabar, dan kita juga sudah mengerti al-athar. Dan yang terakhir adalah al-hadits al-qudsi. Ya, karena waktu sudah 10 menit lebih, mungkin kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.